'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Berkat aksi gila Sinteyong, Timnas Indonesia satu-satunya negara teras ASEAN yang menggebrak pada Oktober 2023. Di informasi selanjutnya, menilik penyerang keturunan yang diincar Sinteyong untuk perkuat Timnas Indonesia. Dan yang terakhir, Brunei Darussalam pamer persiapan tim jelang lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi yang pertama, berkat aksi gila Sinteyong, Timnas Indonesia satu-satunya negara teras ASEAN yang menggebrak alias menang telak pada Oktober 2023. Sekedar diketahui 4 negara teras ASEAN yakni Timnas Indonesia, Malaysia, Thailand, dan juga Vietnam melakoni pertandingan pada bulan ini. Timnas Indonesia satu-satunya dari 4 negara di atas yang tampil di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai dengan jadwal, Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga kandang dan tandang kontra Brunei Darussalam pada 12 dan 17 Oktober 2023. Di atas kertas, Timnas Indonesia bisa menumbangkan Brunei. Tak sekedar menang, Timnas Indonesia berpeluang menang dengan skor meyakinkan alias di atas 5-0. Benar, Timnas Indonesia hanya dihadapkan dengan Brunei, tim yang menempati peringkat 191 dunia. Namun karena bertajuk kualifikasi Piala Dunia 2026, kemenangan atas Brunei diganjar dengan poin yang sangat besar, yakni mencapai 18 angka jika 2 kali menang. Lalu bagaimana dengan Malaysia, Vietnam, dan Thailand? Malaysia akan tampil di Piala Merdeka 2023 dengan menghadapi India di semifinal. Potensi Malaysia menang atas India cukup besar, mengingat laga digelar di kandang sendiri. Namun jika lolos ke final, Malaysia berpotensi bersua dengan Palestina, tim yang sempat menahan Timnas Indonesia 0-0 di FIFA Matchday pada Juni 2023. Laga maha sulit dijalani Timnas Vietnam asuhan Philippe Troussier, dan tidak tanggung-tanggung Vietnam dihadapkan dengan China, Korea Selatan, dan juga Uzbekistan, tim-tim yang langganan lolos ke fase akhir Piala Asia. Vietnam praktis mendapatkan banyak pengalaman berharga dari laga-laga tadi, namun kekalahan dari negara-negara itu bakal menurunkan posisi Vietnam di ranking FIFA. Yang terakhir ada Thailand, skuad asuhan Alexandre Polking membuat langkah tidak populer dengan melakoni laga tandang ke markas Georgia dan Estonia. Jadi kesimpulannya, hanya Timnas Indonesia yang menang meyakinkan ketimbang 3 negara lain di Oktober 2023 nanti. Ya, menarik untuk dinantikan. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Menilik penyerang keturunan yang diincar Sinteyong untuk memperkuat Timnas Indonesia akan diulas hari ini. Medio akhir pekan lalu, pengamat sepak bola Roni Pangemanan menyebut jika Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan mengupayakan mendaratkan penyerang keturunan untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Setelah banyak menaturalisasi banyak pemain belakang, Timnas Indonesia membutuhkan tambahan tenaga di barisan depan. Hal itu dibutuhkan agar Timnas Indonesia mendapatkan hasil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sedang menyiapkan langkah yang sangat bagus, yakni mendapatkan pemain depan atau pemain di lini serang yang akan dimainkan di Timnas Indonesia. Mungkin pemain ini tidak hanya bermain di tim senior, tapi juga junior seperti Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk yang usianya di bawah 23 tahun. Erick Thohir mengatakan akan mengupayakan mendatangkan pemain depan. Pemain ini diharapkan sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia di awal tahun depan. Karena itulah proses naturalisasi harus dilakukan dari sekarang. Hanya saja menurut Bung Ropan ada potensi PSSI mendekati penyerang keturunan lain. Namun satu hal yang pasti, PSSI tak akan bergerak jika Sinteyong tidak menyodorkan nama. Sekedar diketahui, PSSI baru akan bergerak jika mendapatkan request dari Sinteyong selaku pelatih Timnas Indonesia. Jika rujukannya 3 nama tadi, siapa penyerang yang lebih disukai oleh Sinteyong? Berdasarkan pengalaman 4 tahun membesut Timnas Indonesia, Sinteyong condong mencari pemain lincah.
Terbukti lini depan timnas Indonesia disesaki pemain-pemain lincah seperti Dendi Sulistiawan, Witan Sulaiman, Sadil Ramdhani hingga Egy Maulana Fikri. Belum lagi ada Yaakob Sayuri yang tengah mengalami cedera sehingga absen di laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Karena lebih menyukai pemain-pemain lincah, Sinteyong kurang menyukai penyerang bertipe bomber seperti Ramadan Sananta ataupun Ilyas Pasovevic. Ya, melihat fakta yang ada, Sinteyong diprediksi condong memilih Milion Manhoef dan Ilyas Alhaf ketimbang Ratnar Oratmangun nanti. Sebab Milion Manhoef dan Ilyas Alhaf dikenal sebagai pemain lincah, berbeda dengan Ragnar Oratmangun yang dikenal lebih stylish. Ya, sekarang harapannya pemain-pemain ini benar diinginkan Sinteyong dan yang bersangkutan juga bersedia dinaturalisasi menjadi WNI nantinya. Dan di informasi yang terakhir, Brunei Darussalam mendebar ancaman dengan pamer persiapan timnas jelang melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak pertama akan digelar 2 leg pada 12 dan 17 Oktober nanti. Timnas Indonesia kebagian melawan Brunei Darussalam. Pertandingan ini pertama akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, lalu Brunei Darussalam yang akan menjadi tuan rumahnya. Menjelang lawan timnas Indonesia, tim Tebuan memberikan tebar ancaman sebab mereka membagikan atmosfer pendukung yang dimilikinya. Tim asuhan Mario Rivera punya supporter fanatik yang melihat langsung dari stadion. Momen ini ketika tim Tebuan menjalani laga uji coba melawan klub Malaysia Sabah FC. Dalam pertandingan itu, Brunei Darussalam sejatinya kalah dengan skor 1-3. Akan tetapi anak asuh Mario Rivera ini mampu tampil secara maksimal. Ya, video persiapan Brunei menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini lantas dibagikan via akun Instagram pribadinya, yaitu klub @va.brunei Darussalam pada Kamis 5 Oktober hari ini. Di sisi lain, Sinteyong tidak akan meremehkan Brunei. Pelatih asal Korea Selatan ini memanggil nama-nama terbaik seperti Sandy Wallace, Shani Patinama, Ivar Jenner, sampai Marcelino Ferdinand. What you think of me respectfully? You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up.